Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai latihan persiapan PAT. Jadi untuk PAT ini ada 3 bagian materi, yaitu ada sistem reproduksi manusia, terus ada penyalahgunaan nafsa, dan yang ketiga adalah sistem imun. Kita mulai dari nomor 1. Ketika ovum tidak dibuahi sperma, kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Nah, perubahan kadar hormon ini mengakibatkan. Nah, kalau bertemu soal seperti ini yang berkaitan dengan siklus menstruasi, kata kunci di sini adalah ovum tidak dibuahi sperma. Berarti tidak ada fertilisasi, tidak ada pembuahan. Nah, kadar progesteron dan estrogen ini menjadi rendah. Nah, saat progesteron rendah, ini terjadi menstruasi. Apa itu menstruasi? Peluruhan endometrium ya. Peluruhan endometrium atau yang dikenal dengan istilah dinding rahim. Jadi dinding rahim yang awalnya sudah menebal, mempersiapkan diri untuk tempat bernaungnya fetus, nanti dia akan meluruh keluar bersama ovum yang tidak dibuahi, dan itulah disebutnya menstruasi. Jadi untuk nomor 1 jawabannya yang E ya. Berikutnya nomor 2. Nama hormon yang menstimulasi terjadinya ovulasi. Menstimulasi terjadinya ovulasi. Berarti dia merangsang atau mempercepat proses ovulasi. Ovulasi itu adalah proses pengeluaran sel telur. Pengeluaran sel telur atau yang disebut juga dengan ovum. Nah, ovulasi ini dipengaruhi oleh hormon FSH. Jadi kepanjangan dari FSH ini adalah follicle stimulating hormone. Jadi sudah jelas dari kalimatnya ya, stimulating. Nah, follicle di sini maksudnya adalah sel telur. Nomor 3, infeksi virus human papilloma virus atau HPV pada wanita dapat menyebabkan penyakit. Di sini ada penyakit kanker serviks ya. Hati-hati dengan HPV sama HIV. Kalau HIV nyebabin AIDS, kalau HPV ini kanker serviks ya. Beda huruf tengahnya aja. Yang nomor 4, perhatikan gambar siklus menstruasi di samping. Setelah ovulasi, perubahan dinding endometrium uterus dipengaruhi oleh hormon X. Nah, kita akan perhatikan hormon X pada gambar ya. Nah, ini setelah terjadinya ovulasi. Jadi, kalau yang garis di tengah itu yang putus-putus itu adalah puncaknya, itu ovulasinya ya. Nah, terus yang X ini, nah, awalnya kan grafiknya merendah, abis itu dia memuncak ya, hormon X ini. Nah, sebenarnya di bagian yang memuncak itu sudah memasuki tanggal dari 20 sampai 25 ya. Berarti dia sebelum menstruasi, persiapan sebelum menstruasi. Karena kan 14-nya itu adalah masa ovulasinya. Kalau dilihat dari gambar grafiknya ya. Nah, saat itu berarti yang terlibat di X ini adalah hormon progesteron Jadi yang tinggi saat fase menstruasi itu adalah progesteron. Kalau pas ovulasi yang tinggi kan FSH ya, follicle stimulating hormone. Jadi nanti kalau misalnya masih belum jelas, silakan dicek lagi di bagian siklus menstruasi, hormon apa yang meninggi saat
sebelum ovulasi, pas ovulasi, dan setelah ovulasi. Jadi kalau yang setelah ovulasi ini adalah progesteron. Lanjut kita ke bab penyalahgunaan nafsa. Seorang remaja ingin meningkatkan rasa percaya dirinya. Dia pun mengonsumsi narkotika sehingga badannya segar dan percaya diri. Namun, penggunaan narkotika tersebut berbahaya karena dapat, jadi walaupun memberikan efek seperti meningkatkan percaya diri, terus badannya terasa segar, tapi ini adalah efek yang bukan efek sebenarnya ya, jadi efek sementara. Hanya sensasi sementara setelah dia konsumsi. Padahal sebenarnya tubuhnya itu sedikit demi sedikit akan mengalami kerusakan. Nah, yang rusak apa kalau konsumsi narkotika? Yang rusak adalah sel-sel saraf. Dan kalau sel saraf sudah rusak, itu tidak akan kembali seperti semula. Itulah mengapa kalau orang yang mengkonsumsi narkoba itu bisa mengakibatkan kerusakan neurologis yang fatal. Jadi ini sesuatu yang tidak boleh disentuh, haram, dan bisa merusak tubuh. Lanjut ke nomor 6. Seorang pengguna nafsa mengalami efek delusi, hayalan. Efek ini ditandai dengan penilaian yang salah tentang diri sendiri atau lingkungan. Saat mencapai fase ketergantungan, pengguna akan mengalami kebingungan, cemas, merasa tak berdaya, putus asa, dan skizofrenia atau gangguan jiwa, serta hilangnya kendali diri. Senyawa nafsa yang dikonsumsi pengguna tersebut. Kemarin kalau kita ulang materi yang tentang nafsa itu, ada yang tipe depresan, ada yang tipe stimulan, ada yang halusinogen. Kalau yang depresan itu menyebabkan fungsi tubuhnya melambat, jadi lebih tenang, mudah tidur, lemas badannya ya. Jadi karena dia sifatnya depresan. Nah, kalau sedangkan yang stimulan ini berkebalikan dengan depresan. Dia membuat lebih aktif ya. Makanya ada jenisnya yang justru malah bikin kayak tambah semangat karena memacu detak jantung kalau yang stimulan. Kalau yang depresan kan justru kebalikannya. Nah, yang ketiga halusinogen ini menyebabkan halusinasi. Nah, contohnya di sini di nomor 6 ini efeknya adalah halusinogen karena ada delusi. Bahkan ini diperparah sampai dia mengalami efek skizofrenia. Nah, jenisnya untuk jawaban nomor 6 ini adalah LSD. Lysergic ya. Ini salah satu narkotika yang efeknya keras karena menyebabkan halusinogen sampai dia tidak bisa membedakan mana halusinasi, mana kehidupan nyata, dan ini sangat membahayakan. Lanjut kita ke nomor 7. Agar tidak terserang polio, bayi akan diimunisasi. Imunisasi pada bayi adalah bentuk upaya memberikan kekebalan buatan bagi tubuh dengan cara menyuntikkan. Nah, imunisasi itu berarti kan proses menyuntikkan kekebalan kepada tubuh si bayi ya. Nah, diharapkan bayi yang sudah disuntik atau yang sudah diimunisasi ini akan mendapatkan kekebalan aktif. Nah, kekebalan aktifnya ini didapat dari mana? Dari vaksin ya. Vaksin ini adalah kekebalan aktif buatan. Karena disuntikan ya. Kalau yang alami dia memiliki berarti berasal dari tubuhnya. Tapi kalau disuntikan itu berarti kekebalan buatan. Nomor 8. Respon berlebih pada sebuah antigen yang memasuki tubuh manusia disebut sebagai, di sini kan ada autoimunitas, misalnya alergi ya. Jadi kalau ada kalimat
respon berlebih. Nah, ini sebenarnya kalau respon berlebih berarti kita udah bisa tahu dong jawabannya. Yang nomor 8 itu adalah hipersensitivitas. Nomor 9, kulit Fulana mengalami inflamasi yang disertai dengan sensasi gatal setelah mengkonsumsi udang. Proses inflamasi yang dialami Fulana dipengaruhi oleh, nah kata kuncinya dia mengalami gatal setelah mengkonsumsi protein hewani yaitu udang. Nah, di sini kita lihat ya, kalau dia mengalami gatal setelah mengkonsumsi sesuatu berarti itu ada respon alergi. Alerginya bentuk apa? Dia menyebabkan inflamasi, pembengkakan, warna kemerahan, disertai dengan rasa gatal di tubuhnya. Nah, inflamasi di dalam tubuh itu dipengaruhi oleh histamin. Histamin ini adalah senyawa yang dikeluarkan tubuh saat tubuh merasa ada antigen yang mau ngancam masuk ke dalam tubuh. Jadi, mungkin bagi sebagian orang konsumsi udang itu dianggap sebagai antigen saat di dalam tubuhnya, karena udang yang masuk ke dalam tubuh itu dianggap sebagai sesuatu yang mengancam. Jadi orang yang mengalami alergi seperti itu ya. Sedangkan kalau misalnya orang yang tidak mengalami alergi, udang itu tidak dianggap sebagai antigen. Jadi aman-aman aja untuk dikonsumsi. Nomor 10, yang terakhir, Rina mengalami sakit tenggorokan disertai demam akibat serangan virus dan bakteri. Kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan Rina pun mengalami perbesaran pembuluh darah dan menimbulkan peradangan. Hal ini merupakan bentuk mekanisme dari sistem pertahanan tubuh. Nah, di sini agak sedikit berbeda ya dengan nomor 9. Kalau nomor 10 ini dia mengalami pembengkakan. Di sini ada kata peradangan. Radang itu apa sih? Perbesaran pembuluh darah. Jadi ada kata kunci radang. Nah, kalau radang, contohnya ini tadi radang pada tenggorokan sehingga menyebabkan kelenjar getah bening yang di sekitar leher dan telinganya itu membengkak. Nah, ini adalah peran dari limfosit. Limfosit itu merupakan bagian dari sel darah putih ya, yang akan menghasilkan antibodi. Ingat kan kalau sel darah putih ada monosit, basofil, eosinofil, neutrofil, monosit, dan limfosit. Jadi nih limfosit ini yang berperan terhadap peradangan. Oke, sampai di sini videonya. Nanti jika ada yang masih bingung atau butuh penjelasan berlebih, silakan hubungi Ustazah secara japri atau melalui grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.